Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sidik, NIM 1914010131, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS organisasi arsitektur komputer, ya. Dan saya akan menjelaskan poin-poin atau rangkuman dari presentasi kelompok saya yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang operasi unit control. Nah, di sini sudah saya catat beberapa poinnya dan juga kesimpulan. Baik, langsung saja. Apa itu operasi unit control? Jadi operasi unit control atau unit kendali atau juga yang biasa disingkat CU, control unit, adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau juga kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output lain dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Nah, apa aja tugas dari control unit ini? Dia ada 5. Yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Dan yang terakhir ada menyimpan hasil proses ke memori utama. Nah, apa saja jenis-jenis dari CU tersebut? Jenis dari CU tersebut ada 2, yaitu yang pertama ada single cycle CU, yang kedua ada multi cycle CU. Nah, proses di CU yang single cycle ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, yaitu artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak diperlukan state. Nah, apa itu state? Jika ada yang bertanya, state itu adalah kata lain dari siklus. Kalau cuma satu, itu nggak bisa dibilang siklus, karena siklus atau state akan terjadi apabila ada lebih dari satu cycle. Nah, yang kedua tadi ada multi cycle. Ya, pengertiannya adalah kalau yang multi cycle ini lebih banyak fungsi dia, dengan memperhatikan state dan output. Fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Nah, apa saja sinyal kontrol pada sinyal kontrol unit ini? Elemen-elemennya itu ada 3, yaitu yang pertama ada sinyal yang mengaktifkan fungsi-fungsi ALU, yang kedua ada sinyal yang mengaktifasi alur-alur data, dan yang terakhir ada sinyal pada bus sistem eksternal atau interface lainnya. Nah, apa saja juga input dari control unit ini? Input dari control unit ada 4. Yang pertama ada flag. Nah, apa itu flag? Flag ini diperlukan untuk unit control untuk mengetahui status dari CPU. Yang kedua ada clock yang berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Dan ketiga ada instruction register, yaitu menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Dan yang terakhir ada sinyal kontrol dari bus control, yang bertujuan untuk memberi jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal tertentu, seperti sinyal interrupt dan sinyal acknowledgement. Apa itu sinyal acknowledgement atau yang biasa juga disingkat ACK? Yaitu sinyal yang dikirimkan seperti sinyal interrupt atau yang dikirimkan antara proses komunikasi komputer atau perangkat untuk menandakan pengakuan atau penerimaan pesan sebagai bagian dari protokol komunikasi. Nah, jadi kesimpulan dari control unit ini adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Nah, dari CU ini juga terdapat 2 peran penting. Yang pertama ada untuk mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Yang kedua adalah untuk menghasilkan kontrol sinyal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Nah, dari 2 jenis tersebut terdapat
single, dan multi control yang tadi. Siklus instruksi ini terdiri dari micro operation, fetch, indirect, interrupt, dan execution cycle. Baik, demikian poin-poin penting dan juga kesimpulan dari operasi unit control atau control unit atau juga yang biasa disingkat dengan CU. Demikian presentasi atau juga penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.